Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 1 November 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Nehemia pasal yang ke-6, firman Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan bagian bacaan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hari-hari kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lebih dari semua itu, kami dapat menerapkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami siap sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan dan menilai beragam hal yang ada di sekitar atau di sekeliling kehidupannya. Ada hal yang dianggapnya baik ataupun hal yang dianggapnya buruk dalam kehidupan ini. Nehemia memilih melakukan hal yang baik untuk negerinya. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Ia membangun kembali tembok Yerusalem bersama dengan umat Allah yang memiliki visi yang sama. Ia membawa harapan baru untuk mereka yang tinggal di kota Yerusalem. Namun kita perhatikan, apa yang telah dilakukan oleh Nehemia tidak selamanya dinilai orang sebagai suatu kebaikan. Ada yang menanggapinya dengan kecurigaan. Bahkan kecurigaan yang berlebihan ini membawa Nehemia pada persoalan atau masalah yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, proses pengerjaan tembok-tembok Yerusalem bisa berjalan dengan baik karena ada kebersamaan dan kesetiaan umat Tuhan. Namun tantangan dari luar harus dihadapi oleh Nehemia dan bangsa Israel, yakni Sanbalat, Tobia, dan sekutunya yang menjadi musuh utama orang Yahudi saat pembangunan tembok Yerusalem. Sejak awal mereka sudah merongrong Nehemia. Kini mereka mendengar bahwa tembok Yerusalem selesai dibangun dalam 50 hari. Ini yang membuat para musuh gerah. Karena itu mereka berniat mencelakai Nehemia dengan cara mengundangnya ke wilayah mereka. Itu terdapat dalam Yeremia pasal 6 ayat 1-19. Namun undangan mereka Nehemia tolak, ya, karena undangan tersebut Nehemia tahu ada jebakan yang akan dinyatakan oleh mereka. Nehemia menolak undangan tersebut sampai 5 kali. Penolakan tersebut membuat mereka menjadi marah. Tudingan, demikian juga provokasi yang dilontarkan kepada Nehemia untuk melakukan kudeta terhadap Raja Persia itu disiarkan oleh mereka, yaitu Nehemia berambisi untuk menjadi Raja Persia. Satu provokasi yang sangat berbahaya bagi Nehemia. Bapak Ibu Saudara-saudara, tuduhan memberontak terhadap Raja Persia itu sangat menyakitkan bagi Nehemia. Sebab Nehemia sama sekali tidak pernah berpikir apalagi berencana untuk melakukan tindakan tersebut. Yang dilakukan Nehemia hanyalah menyerahkan segala sesuatu yang terjadi ke dalam tangan Tuhan, termasuk fitnahan-fitnahan, provokasi-provokasi yang dilakukan oleh seteru-seteru Israel terhadap Nehemia. Bapak Ibu Saudara, berkat bagi kita melalui pembacaan kita hari ini. Kita dipanggil Allah untuk melakukan kasih dan menebar sesuatu yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Sekalipun ada kecurigaan dan ketidaksenangan orang akan kebaikan yang kita lakukan, sepatutnya kita berdiam diri
dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Balaslah kejahatan dengan cinta kasih. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berdoalah kepada orang yang mengutuk dan berkatilah mereka. Itulah ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Memang satu ajaran yang ekstrim, tapi kita percaya ketika kita menuruti apa yang telah Tuhan ajarkan bagi kita sekalian, maka itu akan mendatangkan berkat. Baik berkat buat kita yang menerapkannya, demikian juga berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Nehemia terhadap fitnahan dan tantangan dalam kehidupan pelayanannya. Dia betul-betul berserah kepada Tuhan dan Tuhan yang memampukan untuk dia dapat menjalaninya. Sekali lagi kita dipanggil untuk melakukan firman-Nya. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan yang terlebih dahulu kita alami di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah menjalankan itu, namun kita masih juga mengalami intimidasi, fitnah, ataupun hal-hal yang sesungguhnya merugikan kita dan memanaskan hati kita, mari kita belajar tetap tenang. Sebab pembalasan datangnya dari Tuhan. Yang kita bisa tabur sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Kristen yang betul-betul melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun perintahnya seringkali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita harus mengasihi musuh? Bagaimana mungkin kita harus berdoa kepada orang yang membenci kita, orang yang jahat terhadap kita? Secara manusia sulit dilakukan. Tapi ternyata di dalam Tuhan kita diberi kemampuan untuk melakukan. Dan ketika kita melakukan itu dan juga karena pertolongan Tuhan, maka tidak sedikit juga orang-orang yang membenci, mengintimidasi, memfitnah, memprovokasi dan lain sebagainya, itu justru malah mereka berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Siapa seorang Rasul Paulus, dulunya dia adalah pembenci iman Kristen, bahkan pembenci Kristus. Tetapi ketika Kristus sudah mengubahkan hidupnya, dia berbalik 180 derajat menjadi pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa. Karena itu terhadap orang-orang yang mungkin membenci kita, membenci iman kita, berusaha ingin menjatuhkan kita, berusaha ingin memprovokasi kita, kita tidak perlu melawannya dengan hal-hal yang seperti itu juga. Kita melawannya dengan doa. Dengan doa tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa mengatur segala sesuatu, mengatur orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk juga untuk perubahan dalam kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Tak kala kami mendapatkan tantangan dengan sesama kami, hinaan, intimidasi, perlakuan tidak adil, kami mau belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami tidak mau menabur kebencian pada siapapun juga, termasuk pada orang yang membenci kami. Tetapi kami mau belajar menabur kasih, menabur sesuatu yang baik seperti yang Tuhan ajarkan. Dan kami percaya Engkau yang mampukan untuk kami dapat melakukan itu, sehingga hidup kami boleh memancarkan terang Kristus, menjadi berkat bagi sesama, bahkan orang-orang yang telah menista dan membenci kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Andalkanlah Tuhan, maka kita boleh diberkati dengan keberhasilan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan hari ini di dalam Tuhan.
Saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.